kemudian menjadi jurnalis dan sekarang ikut-ikutan junior ada di lapangan. Oh, terbalik ya, junior ikut saya atau saya? Oke. Junior ikut senior dong. Nah, saya mencoba dan menikmati sekali dari Romo Indrawantio yang dalam pemikiran saya juga di dalam hikmatokrasi ada hikmat, ada teos dan demokrasi. Nah, demokrasi tanpa teos maka di situ akan diabolos yang ada di sana. Ketika orasi dan narasi demokrasi bukan dari teos, dari kitab suci, refleksi kitab suci, maka yang muncul ada diabolos atau iblis. Nah, narasi-narasi diabolos itulah yang menghantui republik ini dan menghantui kita semua dan berujung kepada kekacauan di mana-mana. Nah, nanti saya akan diskusi lebih lanjut tentang hal tersebut sesuai dengan pokok-pokok pikiran saya selama ini. Oke, dalam tempo 9 menit ini berkurang lagi karena harus 10 apa. Coba kita memperhatikan hal-hal kecil yang ada di sini, mudah-mudahan bisa ya. Ya, dia tembus atau tidak tahu. Tapi yang pasti kita akan bertemu di enggak tembus atau tidak. Oh ya, masuk. Nah, dalam tempo beberapa menit ini saya melihat bahwa unsur paling mendasar di dalam interaksi sosial dalam hidup dan kehidupan kekinian kita dan sejak masa lalu sebetulnya sudah ada. Ya, sebelum orang Prancis menemukan apa yang disebut unity, orang Eropa mengungkapkan tentang persaudaraan, kebebasan dan persaudaraan. Ya, legenda-legenda kuno dan jauh sebelum Masehi sudah ada itu semua. Nah, dalam catatan legenda-legenda kuno yang kemudian diagamakan, dimasukkan, di copy paste oleh agama-agama, kemudian dijadikan legenda-legenda suci, ya, kita menemukan bahwa interaksi antara manusia itu di dalamnya ada persahabatan, persatuan hubungan darah, itu faktor paling elementer dalam hidup dan kehidupan manusia. Ya, persatuan, persahabatan, hubungan darah dan kekerabatan. Kita temukan dalam semua kitab suci, ini ada di sana. Ya, interaksi itu. Nah, di dalam interaksi seperti itu ada kesetaraan, ada cinta, ada eros, ada agape, ada filia, ada hubungan darah, ada saling memperhatikan. Nah, namun kadang-kadang dalam konteks kekinian manusia, walaupun sudah ada seperti itu, mereka ingin menyatu terus secara geografis dan ideologi. Iman juga. Iman di sini dalam arti bukan iman yang kita pahami sekarang. Tapi pada masa lalu, satu keinginan ada semacam monoreligi. Satu agama, bukan satu Tuhan, satu Allah, bukan. Semua penyembah kepada sama. Sehingga kalau kita baca teks kuno, kita menemukan Allah Abraham. Sebetulnya yang disebut itu El Abraham, El Yakub, El Ishak, El Ismail. Ya, ada monoreligius sana. Nah, narasi kuno tentang persahabatan itu kita telusuri dengan di dalam narasi Menara Babel. Ya, narasi kuno Menara Babel. Nah, di dalam narasi kuno Menara Babel ini juga suatu kutipan yang diagamakan ya ke dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, kemudian di copy paste kemana-mana. Nah, di dalam narasi kuno Menara Babel ini kita menemukan bahwa orang-orang pada masa itu sekian puluh abad yang lalu, mereka membangun menara, menyusun batu bata, tel, gala-gala, semuanya untuk sampai ke langit tinggi. Nah, pertanyaannya, salahnya di mana? Kalau ada pengembangan teknologi, ketika mereka membangun ada kerjasama, ada keinginan tetap menyatu dan tidak terpisah, ada kebersamaan dan kesetaraan.
Kembali lagi kepada hal yang pertama tadi bahwa faktor paling mendasar dalam interaksi manusia adalah ingin bersama, ingin bersahabat, ada kesetaraan, ada kebersamaan, ada menyatu di satu tempat. Nah, jauh, saya bilang tadi, jauh sebelum orang Eropa mengatakan unity, liberty, fraternity, legenda-legenda kuno orang beriman pada masa lalu sudah menunjukkan hal tersebut. Bagaimana mereka mau menyatu di sekitaran Menara Babel. Baru-baru mungkin saudara bertemu dengan satu tayangan di YouTube tentang menemukan satu kuil di Kaliasan di India yang berumurnya sekitar 5.000 tahun dan itu kulitnya luar biasa di paha ke bawah. Dan dalam penelitian bahwa orang-orang menyatu di sekitar kuil itu, mereka tinggal di situ, itu di India. Nah, agaknya sama ini, ada semacam titik kumpul yang sama sehingga orang-orang bersatu tanpa perbedaan. Di sana ada kebersamaan, kesetaraan tidak terpisah. Nah, ini dia interaksi kita. Nah, dalam hidup modern Eropa baru mereka munculkan ini. Nah, ketika legenda atau ketika mereka melakukan pembangunan Menara Babel ingin bersatu itu, ya menjadi masalah ketika orang-orang itu memunculkan keangkuhan, kesombongan. Catatan Alkitab mengatakan bahwa marilah kita cari nama, supaya kita tidak terserah kemana-mana. Terserah kemana-mana, menyebar. Nah, faktor cari nama ini dalam latar belakang studi saya, kebetulan saya studi perjanjian lama dulu. Nah, cari nama, ini ada muncul keangkuhan hidup. Nah, malapetaka pun muncul ketika pembangunan itu mengembangkan teknologi, menyatu, bersatu, kebersamaan, kesetaraan, ingin menyatukan diri, persatuan, kebebasan itu mulai hancur ketika mereka mau menunjukkan keangkuhan hidup dan kehidupan, mau melebihi yang lain, mau menghempaskan itu kebersamaan, persahabatan, persaudaraan, dan persatuan. Akibatnya apa? Gagal. Dari legenda Menara Babel itu kita menemukan bahwa manusia akhirnya terpisah satu sama lain. Mereka tidak saling mengerti, mulai dengan bahasa yang berbeda. Mereka terpisah secara etnis, golongan, wilayah, terpencar kemana-mana. Itu titik awal dari pemisahan ras, pemisahan bangsa, pemisahan bahasa, titik awal. Legenda itu dampaknya sampai sekarang ini. Mengapa terjadi pemisahan ras? Karena ini di atas tadi ada keangkuhan, ada cari nama, kegagalan mereka menyatukan diri. Nah, saudara-saudaraku, saudara-saudara dalam kemanusiaan, 5 menit lagi, upaya manusia untuk menyatu dalam persaudaraan dan persahabatan itu tetap walaupun mereka sudah mengalami kegagalan. Ada pemisahan ras, etnis, wilayah, golongan, dan seterusnya. Agaknya manusia mempunyai naluri persahabatan itu tetap ada. Ingin menyatu dengan yang lain. Ya, akibatnya apa? Mereka tidak mau diganggu juga. Nah, ketika mereka sudah berada di area lain, di berbagai penjuru, mereka membangun kota dengan tembok supaya tidak diganggu oleh binatang buas atau orang lain. Nah, negara-negara kota itu yang disebut polis. Ya, polis atau negara kota. Nah, dari polis itulah muncul politia. Nah, politia inilah yang tadi diungkapkan apa yang disebut politik. Perhatikan baik-baik, politik itu di dalam polis sebetulnya hanya untuk politik. Pada awalnya dalam polis itu, dalam negara itu negara kota bukan kerajaan, negara kota. Kita tahu bahwa zaman dulu kerajaan adalah gabungan beberapa polis menjadi kerajaan yang besar. Nanti kerajaan bangsa itu mulai muncul di Eropa, Jawa, Sumatera itu sudah muncul kerajaan bangsa. Tapi awalnya adalah negara-negara kota. Nah, negara-negara kota itu mereka
pemerintahannya disebut politia atau politik. Nah, politia pada negara kota itu adalah pembagian untuk mengatur segala sesuatu dalam polis agar tertib, disiplin. Semua warga polis menjadi sejahtera dan aman. Itu hakikat paling mendasar dari polisi. Supaya warga teratur, tertib, disiplin, semua warga sejahtera, aman, dan damai. Kalau mengikuti Romo tadi tentang hikmatokrasi, maka pengaturan yang tepat ini semua jika ada hikmat, ada suara Tuhan, ada teos, ada demokrasi. Nah, ini yang muncul di sini. Ya, pembagian politik di dalam polis itu. Nah, namun perhatikan baik-baik, belakangan tujuan politia, tujuan politik seperti pada polis itu bergeser sehingga tertumpu pada pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan bisa jadi seperti diungkapkan Romo tadi muncul apa yang disebut politik, ya. Orang lagi bukan lagi membangun politik, bukan lagi mengatur polis supaya teratur, tapi aman sejahtera, tapi bagaimana orang membagi kekuasaan, dan kelicikan itu pun terjadi di dalam pembagian kekuasaan, bukan membangun mensejahterakan. Akibatnya apa? Demi untuk meraih kekuasaan itulah terjadi politisi yang mengedepankan perbedaan. Bukan lagi persatuan, ya seperti di atas. Bukan lagi eternity, bukan lagi kebebasan, penekanan, bukan lagi persaudaraan, tapi lu dan gua. Dia beda, aku beda. Bukan lagi menyatu, menjadi satu keutuhan. Bukan lagi sesama saudara dalam kemanusiaan, tapi saudara di dalam perbedaan. Ya, nah inilah yang terjadi di dalam politik yang mengkesampingkan nilai leluhur dalam politia ketika masih berada di dalam frame polis. Nah, aneka perbedaan pun terjadi ketika politik dipakai untuk politisi menggunakan politik dengan untuk merebut kekuasaan. Mereka merebut, rakyat yang ribut. Nah, ketika mengedepankan perbedaan, dan perbedaan itu dibawa masuk ke ruang-ruang publik, keluarga, persahabatan, komunitas, bahkan agama, maka apa yang kita ungkapkan dalam percakapan kita pada hari ini, selamat datang dalam politik, maka terjadilah di sini. Mengapa ada perbedaan, ada sentimen, ada menunjukkan ketidaksukaan yang lain, komunitas ini, agama itu, keluarga ini, kakak adik semua ini. Karena perbedaan-perbedaan tadi di dalam politik itu dibawa masuk ke dalam ruang publik, ruang keluarga, ruang persahabatan, komunitas, bahkan agama. Akibatnya apa? Tercipta Babel modern. Tadi Babel kuno. Babel kuno itu manusia bisa mengembangkan hidup dan kehidupan, kemudian saling tidak mengerti, kemudian mereka terpisah satu sama lain. Tapi Babel modern ini lebih parah. Ketika mereka manusia tidak saling mengerti satu sama lain, yang muncul adalah orasi dan narasi kebencian, orasi dan narasi dendam yang kesumat. Pilkada 2000 sekian yang lalu, dendam-dendam politik kita masih ada. Babel modern ini lebih parah dari Babel yang kuno. Ketika mereka tidak saling memahami, mereka berpisah dengan damai dan pergi dan menemukan tempat bersama dan menyatu bersama. Tapi Babel modern pada saat ini ketika tidak saling mengerti, berbeda ideologi satu sama lain, yang muncul bisa bersama-sama. Tapi bisa jadi ketika bersamaan itu kita, saudara, kita ditusuk dari belakang oleh teman yang tidak suka. Ya, terpisah walaupun ada dalam satu area yang luas. Dan di dalam perbedaan yang seperti itu, jika meruncing, maka akan terjadi stigma sosial, chaos, curiga, benci, dan kebencian. Nah itu dia. Nah, jika kita dalam bulan September ini, kita sudah melihat tanda-tanda yang seperti itu. Kebencian begitu merajalela dan ditebarkan terus menerus melalui media sosial, senjata ampuh.
Sekarang kita tidak perlu menembak orang untuk mati, tapi cukup menembak dengan media sosial, dia akan selesai. Lalu saya menawarkan suatu solusi ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul ke dalam ruang publik yang ditanamkan oleh para politisi tadi. Jika pelaku politisi tadi membawa perbedaan ke dalam ruang publik dan rakyat terpisah karena itu semua, terciptalah bubble modern dalam hidup kekinian kita, maka solusinya adalah Indonesia memiliki Pancasila. Saya bertanya kepada orang pernah bertanya pada saya di ketika kopi di Lenteng Agung ini, apa tujuan hidupmu yang utama? Saya tidak punya tujuan hidup yang utama yang lain. Saya punya tujuan hidup yang utama sekarang nomor 6. Kok nomor 6, Pak? Iya, nomor 1 sampai 5 Pancasila. Ya, nomor 6 baru yang lainnya. Ya, mangut-mangut. Ya. Kebanyakan orang Indonesia itu melupakan nomor 1 dan 5 dan segala sesuatu ditempatkan nomor 1. Sehingga Pancasila nomor 1 dan 5 itu ada di belakang sana. Ya. Beberapa kali saya ungkapkan bahwa saya tidak mempunyai tujuan hidup yang lain yang nomor 1 sampai 5. Bahkan keluarga pun. Tapi nomor 6 baru yang lainnya. Nah, Indonesia mempunyai Pancasila yang mampu menutup rapat atau menghempaskan perbedaan tadi. Perhatikan, Pancasila itu berakar dan bertumbuh juga dari sini. Kalau kita periksa sejarah perbentukan teks Pancasila, maka akarnya juga di sini. Ya, persatuan, kebebasan, persaudaraan, kemerdekaan, semuanya ada di sini. Ya, jauh sebelum orang Eropa mengungkapkan ini, orang Indonesia sudah mengungkap ini. Ada persatuan, kebebasan, dan persatuan. Serta Pancasila juga memunculkan dan menyertakan persaudaraan, persatuan, dan juga kebebasan yang diselimuti oleh. Ya, kalau tanpa kebebasan itu, maka akan curiga satu sama lain. Apa yang terjadi? Ya, karena kamu kadron, kamu intoleran, kamu main politik identitas, maka aku beda dengan kamu. Nah, apalagi kita mungkin juga, mereka kami yang paling segalanya, paling nasionalis, paling Pancasilais, paling toleran, paling seterusnya. Sehingga bisa jadi kita nggak tahu bedanya antara hikmatokrasi dan diabolokrasi. Ya, iblis satanikrasi itu bisa beda. Ya, manusia bisa sama, tapi dari mulut yang sama dia mengungkapkan hikmat teokrasi, tapi di pintu yang lain dia ungkapkan bencilah dia karena dia tidak bersama dengan kita. Nah, juga di dalam ketidakmampuan membangun persaudaraan, membedangkan perbedaan dan yang lain, maka yang terjadi ini, kamu salah, sesat, kafir, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Nah, kebebasan harus yang dipandu oleh kecurigaan, bahkan kebencian, maka akan abadikan permusuhan. Bukan membela NKRI, tapi membelah NKRI. Paling gampang. Antara membela dan membelah itu beda-beda tipis. Nah, solusi yang terbaik bukan saja ini ya, solusi yang tadi yang pertama saya ungkapkan bahwa solusi utama untuk bangsa adalah Pancasila, ya, bukan yang lain, kan? Karena bagi saya tujuan hidup yang pertama sampai nomor 5 adalah visi misi hidup yang pertama dan kelima adalah Pancasila. Kalau kita mau melakukan sesuatu solusi terhadap persoalan hidup kehidupan berbangsa dan bernegara dan politik dan semuanya 1 sampai 5 harus Pancasila. Nah, setelah Pancasila itu, maka saya menawarkan juga solusi yang lain untuk mengkesampingkan perbedaan itu. Kembali ke roh manusia yang mula-mula tadi. Kembali ke roh mula-mula manusia. Tadi saya sebutkan tadi ketika ucapan selamat berjumpa, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Setiap renungan pagi saya atau kultum saya awali dengan saudara-saudara dalam kemanusiaan.
Sewaktu seorang ustadz ya, ustadz itu dia mengirim pesan, Anda tidak boleh menggunakan saudara dalam penguncian ini karena ada ulama muslim yang mengungkapkan itu semua. Kemudian saya bertanya, ulama itu lahir tahun berapa? Dia sebutkan. Dan saya bilang, cerita Yesus tentang orang Samaria yang baik hati di Samaritan itu lebih dahulu dari ulama itu. Orang Samaria, di Samaritan itu mengajari saya tentang saudara dalam kemanusiaan. Ya, Menara Babel mengajari saya tentang saudara dalam kemanusiaan. Musa mengajari saya tentang mengasihi saudara dalam kemanusiaan. Yesus mengajari saya bahwa mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri saudara dalam kemanusiaan. Mengapa Anda melarang saya? Langsung dia blok saya dan saya tidak pernah jumpa lagi. Nah, saya kembali lagi. Solusi cerdas yang keenam dalam mengatasi perbedaan dan kemelut politik, ikon politik adalah yang keenam adalah sapaan kembali kepada roh manusia yang mula-mula. Kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Kemudian kedua tadi, ketujuh, persatuan, kebersamaan, persahabatan, satu paket. Ya, tadi ada Romo bilang ada 7 bagian. Nah, ini juga bagian ketujuhnya, satu paket untuk melintasi semua tembok perbedaan. Coba, apa sih yang ada dalam perbedaan hidup dan kehidupan? Saudara boleh pilih. Pasti solusinya 1 sampai 5, 6, dan 7 di sini. 9,56 detik. Amin untuk semua. Terima kasih. Yang mau bahannya silakan kirim WA ke saya. Demikian Pak Joni. Baik, terima kasih Opa Japi, luar biasa kita mendapat pencerahan tadi. Ada 3 hal yang tadi Opa Japi sampaikan, ada unity atau persatuan. Ini adalah salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat, yang tentunya rakyat yang harus bersatu, sepakat membentuk sebuah negara dan ada dasar hukum. Kemudian yang kedua adalah liberty, tadi seperti Opa Japi sampaikan, adalah kebebasan, di mana kebebasan rakyat di dalam sebuah negara itu diberikan kebebasan untuk menentukan pemimpin negaranya dan dasar negaranya dan arah negaranya. Situlah liberty, kebebasan dalam sebuah negara. Kemudian yang ketiga adalah fraternity, di sana ada persaudaraan. Karena di setiap negara semua mengedepankan rasa persaudaraan sebagai satu sebangsa dan setanah air. Tapi itu semuanya akan menjadi rusak ketika keangkuhan politik ini di dalam sebuah negara yang membuat terjadi keterpecahan. Itu yang tadi Opas Japi sampaikan. Kemudian di closingnya tadi ada solusi. Kita sebagai bangsa Indonesia